khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Selamat sore, selamat menjelang maghrib kepada seluruh para asatidz, para guru-guru, rekan-rekan alumni lintas generasi, dan maupun para santri yang masih aktif, yang malam ini masih berhimpun di Aula Darul Maqam Bejen Kudus. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar. Kami melakukan siaran langsung dari Makkatul Mukarramah. Mungkin secara zahir ada ribuan kilometer bentangan bumi yang memisahkan kita. Namun insya Allah secara ruhaniyah, jalinan ruhaniyah kita menjadikan jarak itu hanyalah sebuah ilusi, hanya sebuah hayalan, jadi tidak ada bedanya saya ada di situ atau enggak. Insya Allah kita tetap nyambung, apalagi sore kali ini, malam kali ini kita semua telah mengetuk pintu langit yang sama, melarutkan rindu pada sosok yang sama, yaitu guru kita, orang tua kita, Abuya kita, Abuya Ahmadi Abdul Fattah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat beliau di barzakh-Nya, amin ya rabbal alamin. Sebagai bagian daripada keluarga dalam, mohon maaf saya memang memaksa ada sedikit sambutan, tapi ini saya ingin bukan basa-basi, tapi yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang mensukseskan haul yang pertama ini. Adalah haul yang pertama yang biasanya kalau secara standar itu keluarga dalam yang menginisiasi, tapi ini alhamdulillah tahun pertama langsung diinisiasi oleh para santri maupun yang masih aktif ataupun yang sudah takharruj alumni. Maka dari Tanah Suci saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa taqabbala minkum salihal amal, amin ya rabbal alamin. Lalu mungkin yang kedua, saya ingin memberikan sedikit eh, pelajaran mungkin yang bisa kita ambil. Kita semua saat ini butuh yang namanya kompas kehidupan, atau secara bahasa santrinya adalah manhaj, metode kehidupan yang mana akhir zaman ini semakin menggila. Apalagi akhir-akhir ini gila dengan MBG, Mas Bahlil Ganteng. Ini merusak akhlak, etika. Wong ngapunten ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Orang seperti itu kok diidolakan, itu aneh kan? Maka kita ya walaupun sekarang dia haji sekarang saat ini ya. Cuman kan secara zahir kita tahu lah, mungkin Mbak Kaji Hasan nanti menuliskan apa ya, keburukan-keburukan MBG, Mas Balil Ganteng misalnya. Lah wong koyo ngono kok iso diidolakno. Iki plesetannya luar biasa. Yang awalnya dibenci banyak orang sekarang dicintai banyak orang. Iki nek rak duwe kompas, nggak punya metode manhaj itu ya lama-lama ponakan-ponakanmu yo seneng. MBG, Mas Bahlil Ganteng ngono ya. Krungu ning kupingku. Lah wong koyo ngono kok iso diidolakno, kan lu aneh to. Senajan awalnya guyon, tapi kan lama-lama ini karena nggak punya kompas kehidupan akhirnya menjadi orang-orang yang sesat. Maka kita saat ini setelah kepergian Abuya dari 1 tahun itu kita harus tahu bahwasanya yang kita tangisi itu bukan kepergiannya Abuya, tapi setelah Abuya meninggal sudah 1 tahun, apakah kita sudah bisa seperti seperti Abuya? Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita mau qudwah hasanah sejauh misalnya kita menstandarkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ora awake to, nggih. Maka yang paling bisa kita ikuti yang pernah hidup bersama kita, yaitu Abuya. Maka saya ingin standar kita setelah ini nggih, setelah ini tolong MBK Mas Balil Ganteng dirubah mindsetnya. Jangan diikuti trennya beliau, ikutilah trennya Abuya Ahmadi ketika beliau masih hidup.
kualitas tinggi Abuya dalam masalah ibadah, dalam masalah dakwah, dalam masalah ngaji, dalam masalah ilmu masih bisa kita kejar. Beliau adalah sosok yang mana kita melihatnya, kita olehnya, kita diajari oleh beliau dan sampai pada akhirnya didoakan juga secara langsung oleh beliau. Mungkin kalau bisa saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai kompas kehidupan daripada hikayat atau manaqib Abuya yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah masalah khidmah, pelayanan. Sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai alumni pondok, khususnya alumninya Abuya, kita itu harus jadi orang yang bisa sifatnya melayani masyarakat. Napa meneh sing duwe ilmu, nggih. Sing duwe ilmu, yang punya ilmunya harus bisa bagaimana ilmunya diamalkan dan dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Ndak harus banyak, ndak harus satu fan keilmuan. Wiso adzan tok ning masjid iku termasuk khidmah. Karena khidmah ini menjadi penting dan menjadi slogan di pondok kita, wal khidmah thariqatuna, ya, wal khidmah riyadhatuna, mohon maaf, wal khidmah riyadhatuna. Khidmah adalah latihan kami karena sumber hadisnya jelas. Sayyidul qaumi khatimuhum. Yang menjadi pemimpin suatu kaum itu ya pelayan bagi kaum tersebut. Jadi kita jangan sampai menjadi santri atau alumni sing pinter gaya tok, atau hanya pandai beretorika, atau hanya pandai menggunakan media sosial untuk ketok soleh tok, jangan. Jangan sampai. Tapi kita harus punya jiwa berkhidmah. Buat apa followers kita melihat kesolehan kita tapi khidmah kita tidak ada sama sekali. Jangan seperti artis-artis itu di depan kamera on cam keren sekali, tapi ketika off cam bajingan sekali. Jangan. Lalu kemudian ilmunya Abuya. Abuya telah mewarisi banyak sekali keilmuan. Salah satu yang paling digaungkan oleh Abuya Ahmadi itu adalah Al-Quran. Hampir bisa dikatakan beberapa alumni, sebagian besar daripada Pondok Al-Fatah, itu sebenarnya mereka bisa masuk dalam kategori Al-Ghuraba, orang-orang yang jarang atau aneh. Karena dogowo sanat binador yang diberikan Abuya pada sampean semua. Buktikan kalau Anda pernah ngaji. Minimal program Khidmatul Muridin. Seminggu sekali ambil 1 juz, syukur-syukur 2 juz dari Khidmatul Muridin demi menjaga keilmuan tersebut. Jangan sampai sanad tersebut hanya menjadi lembaran kertas kosong belaka dan nanti di akhirat itu dipertanyakan, tahu ngamalno ta ora? Lah iku ya. Sing ngangel niku. Tahu ngamalno apa ora? Bahaya sekali. Ya. Jadi Anda punya Al-Quran, Anda punya sanad, tolong jangan diusangkan di dalam lemari, tolong itu diamalkan. Nek ora iso karo masyarakatnya minimal derek ngelis sebagai bentuk khidmah kita kepada Al-Quran wa ahlil Quran. Kan kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh Abuya, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah dan keluarga khususnya Allah. Lah wis diweki tikete, ibarat sanad itu tiket menurut saya. Lah kok rak dienggo, lah niki adalah namanya menyia-nyiakan ilmu. Orang yang menyia-nyiakan ilmu itu nanti yang dosa yang membawa. Karuan rak usah ngaji ae sisan. Nah, ngoten. Karuan rak usah ngaji sisan daripada nambah-nambahi dosa. Maka semangat daripada hal ini yuk khidmahnya kepada masyarakat, khidmahnya kepada ilmu, khususnya Al-Quran dilaksanakan. Lalu kemudian yang bisa kita ambil lagi pelajaran kedua, masalah zuhud. Ya, masalah zuhud. Masya Allah, Abu itu masalah pakanan mawon, itu kadang makanan yang kemarin masih kerso didahar. Maka jangan cari yang enak-enaknya tok. Dunia itu sementara. Az-zuhdu fid dunia
laisa bi aklil hasyab wala lubsil aba walakinnahu qisarul amal wa kifayatul qalbi 'anid dunya. Yang namanya zuhud dengan dunia itu bukan diperlihatkan dengan makan makanan sing gak enak utawa memakai pakaian yang jelek, enggak. Tapi kita ini eh, pendek angan-angan, ora kakean ngelamun dan hati merasa cukup dengan apa yang ada di depan. Boleh kita berkembang, kita kaya itu wajib, ya, karena termasuk membantu membantu untuk mempertahankan agama kita. Tapi jangan jadikan itu menjadi tujuan. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Lalu yang mungkin terakhir, ya, loyalitas, ya. Setelah khidmah, zuhud, loyalitas. Saat Abuya wafat, yang saya rasakan ini sebagai bentuk curhatan mawon, mungkin saya merasa berjuang sendirian rasanya. Saya butuh yang namanya support daripada teman-teman, khususnya dari alumni. Muga-muga ketika Anda sudah menjadi orang yang punya manfaat dan berjasa bagi masyarakat atau punya pengaruh besar, saya harap ikut membantu kami merawat atau nguri-nguri peninggalannya Abuya berupa Pondok Pesantren Putra Al-Fatah ini dengan yayasannya, berikut dengan majelisnya. Kami tidak akan bisa jalan sendiri tanpa Abuya, itu yang pertama. Tapi sekarang Abuya sudah tidak ada, maka karena kita semua pernah terikat pada satu kesatuan, saya ingin semua alumni punya kesadaran. Ojo sampai metu ko pondok terus bar yo bar, enggak seperti itu. Saya pengennya ayo mikir bareng-bareng. Anda punya ide gagasan bagus, sampaikan. Anda punya uang bagus, berikan, kan gitu kan, kira-kira seperti itu. Anda punya kecerdasan, kealiman, salurkan. Ojo dipek dhewe. Dan itu sudah kita mulai. Beberapa teman yang kemarin Masya Allah kita anggap punya ilmu, kita ajak untuk berjuang di Pondok Al-Fatah, sekaligus juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, untuk mencoba menyebarkan ilmunya. Dan begitu juga ketika pembangunan Darul Maqam, Masya Allah banyak juga alumni-alumni yang membantu secara finansial. Tapi lebih dari itu, yang penting itu carane kita menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Kuantitas itu tidak penting ketika kualitasnya sangat bobrok. Maka sering saya sampaikan kepada santri-santri Al-Fatah yang masih aktif, aku tuh tidak peduli dengan nilaimu di sekolah itu keren, mau ranking siji paralel kayak atau apa. Tapi nek kelakuanmu nol ya ngapunten. Belum sejatinya santri kan gitu. Maka saya mohon bantuan dari segala arah untuk ikut menjaga perjuangannya Abuya, yaitu Pondok Pesantren Putra Al-Fatah. Ya supaya wong NU lah, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara nilai-nilai yang baik, warisan guru, warisan yang lama itu harus dijaga, tapi juga berinovasi dengan hal-hal yang baru yang tidak menyimpang. Termasuk hal baru yang kita lakukan sebelum Abuya meninggal, kita dirikan yayasan. Demi apa? Bukan untuk ngeruk uang. Yayasan ini demi memperkokoh status hukum Pondok Pesantren Putra Al-Fatah di mata hukum maupun di hadapan negara. Waktu itu alhamdulillah dibantu sama Ustadz Sabik Rahmatullah, kemudian dibantu Mas Simtoya dan lain-lain. Dan sekarang mungkin ada pergeseran kepengurusan, tapi kebaikan itu masih saya ingat. Masya Allah, waktu itu ya termasuk bantu awal-awal itu Ustadz Sabik, jazahumullah khair. Dan semoga orang-orang yang seperti Mas Sabik memikirkan Pondok Al-Fatah itu semakin banyak, sehingga ketika Pondok Al-Fatah ini masih berdiri dan masih aktif santri-santrinya, pahalanya juga mengalir kepada Anda secara tidak sengaja. Barokah Abuya Ahmadiyah Abdul Fattah. Dan semoga kita dalam menyelesaikan rangkaian haul ini, kepala kita tegak, jiwa kita menyala, kita tidak kehilangan Abuya, tapi kita harus sadari betul sebenarnya kita semua sedang diberi amanah besar
untuk memanifestasikan atau memperlihatkan sifat-sifat abiyah di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih atas segala ketulusan, nafkah, dan khidmah para panitia, kehadiran para santri-santri, dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan, khususnya dari pihak dalam yang tidak bisa menyambut kerawuhan panjenengan sedoyo. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pantun yang sengaja saya susun dari Mekah ini untuk jenengan yang ada di Kudus. Oke, Kemaabdah naik Makkah bus rute 4. Transitnya di Ghaza, jalurnya lurus. Haul Abuya pembawa berkah dan syafaat, ayo kompak merawat Al-Fatah, Bejen Kudus. Membeli parfum di pasar premium, rasanya baunya manis disantap bersama. Membeli, aku nggak kok parfum sih, beli ini nih. Membeli kurma di pasar premium, rasanya manis disantap bersama. Cakep. Doa kami ketuk dari pintu makom, moga santri Abu ya semuanya sukses selamanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan ada salam sayang, salam rindu juga dari Umi, dari istri, Barakallahu fikum, dan semoga doa-doa untuk sampean juga insya Allah didoakan dari Makkatul Mukarramah. Dan insya Allah kita bisa ngumpul lagi. Amin ya Robbal Alamin. Sedoyo termasuk bungah ke Afiyah Sedoyo dalam waktu kali ini. Ada minni intajitu fi na'iban fasudul khalala jalla man la'iba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.